Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kita akan lanjutkan pembahasan kita masih dengan bagaimana caranya supaya kita terus mengulang sebuah doa, mengulang sebuah ikhtiar. Agar apa? Agar supaya kita terbiasa melakukannya. Agar apa? Agar supaya kita bisa menjadi ahli di bidangnya. Ya, contoh misalkan gini, kawan-kawan yang mungkin saat ini sudah mahir membawa motor. Bagaimana dulu pertama kali belajar motor, mungkin ada yang jatuh, ataupun misalkan pertama kali kawan-kawan belajar sepeda, ya. Itu kalau saya dulu waktu belajar sepeda itu jatuh, bangkit lagi, tapi nggak ada jerat-jeratnya gitu. Kenapa? Karena keinginannya kuat, pengen bisa bawa sepeda. Sama ketika misalkan kawan-kawan belajar motor, sama ketika kawan-kawan belajar mobil. Itu pertama belajar memang agak sulit, tetapi ketika terus-menerus dilakukan, ketika terus-menerus dijalani, maka sesuatu hal yang tadinya sulit pun itu akan dengan sangat mudah. Itu ini adalah hukum alam. Saya jadi teringat kisah juga. Ini ada kisah lain, ya. Kawan-kawan tahu kan Shaolin? Siapa Shaolin? Shaolin ini adalah pendekar yang pokoknya bisa silat, ya. Tahu nggak kawan-kawan semua apa yang terjadi pada diri Shaolin ini pertama kali dia belajar kungfu? Itu ternyata tidak diajarin dulu gimana jurus-jurusnya. Karena jurus-jurusnya ini banyak, ada puluhan jurus. Tetapi gurunya tidak mengajarkan jurus terlebih dahulu, enggak. Yang gurunya ajarkan kepada Shaolin ini adalah apa? Yang gurunya ajarkan kepada Shaolin ini adalah Shaolin diperintahkan oleh gurunya untuk membawa air, dipanggul air itu, ya. Kalau dulu mah kita sering lihat, ya, banyak tukang-tukang bawa air atau kepala keluarga bawa air, karena memang di rumahnya masing-masing itu nggak ada air, nggak ada MCK, nggak ada WC. Jadi dia harus ke sungai dulu membawa air supaya di rumahnya bisa mempergunakan air tersebut untuk makan, untuk minum, untuk sekedar mandi kecil misalkan gitu. Itu pakai air yang dibawa dari sungai. Nah, yang dilakukan Shaolin ketika itu juga sama. Gurunya tidak memerintahkan dan tidak langsung mengajarkan bagaimana caranya jurus ini, jurus itu, tendangan ini, tendangan itu, enggak. Yang gurunya lakukan, yang gurunya perintahkan kepada Shaolin ini adalah hendaklah Shaolin membawa air itu dari satu tempat ke tempat lain. Dan itu dilakukan berapa lama? Dilakukan berbulan-bulan lamanya. Sampai akhirnya kemudian si Shaolin ini memiliki otot yang sangat kuat. Kenapa? Karena dasar dari belajar kungfu ini adalah harus memiliki otot yang kuat. Dan ketika Shaolin sudah membuktikan dia sudah memiliki otot yang kuat, akhirnya kemudian itulah yang menjadi jalan si Shaolin ini belajar kungfu lebih mudah. Man syabba ala syai'in syabba alaih. Siapa yang membiasakan sesuatu maka dia akan terbiasa. Sama seperti di SPTD juga. 30 hari kita dialami bentuk dari pembiasaan. Banyak orang, ya, teman-teman mungkin ada di antara kawan-kawan juga yang merasa di SPTD ini merasa terpaksa awalnya. Ibadahnya merasa terpaksa. Tetapi karena didorong oleh teman-temannya yang memang saling mendukung, saling menyemangati, ditambah lagi admin-adminnya juga yang luar biasa yang memberikan semangat terus kepada anggotanya, dan itulah ini kemudian bisa menjadi habit, menjadi kebiasaan. Artinya kalau sudah terbiasa bagaimana? Ketika sudah terbiasa kemudian meninggalkan amalan tersebut, maka ada sesuatu hal yang kurang, kayaknya nggak enak gitu. Kalau biasa tahajud kemudian kita nggak tahajud, itu serasa nggak enak. Kalau kita biasa duha kemudian kita tidak duha, itu ada sesuatu yang nggak enak. Kalau kita biasa membaca Al-Quran kemudian kita tidak membaca Al-Quran, maka itu ada sesuatu yang nggak enak. Dan ini adalah menjadi kebiasaan. Kalau udah terbiasa,
adalah sebuah hal yang harus diulang-ulang terus. Diulang. Punya cita-cita, dibaca. Sampaikan kepada Allah. Bukan hanya sekedar di atas sejadah, tetapi misalkan dalam kondisi kita lagi head sekalipun, lagi tidak sholat sekalipun, kemudian kita lagi tidak punya wudhu sekalipun, karena kita punya cita-cita yang memang ditulis, kemudian kita baca, maka itu nanti akan menjadi doa. Jadi yuk kawan-kawan, yuk sampai saat ini belum memiliki dan belum mencatat, belum memvisualisasikan cita-cita dan harapannya, yuk buat seindah mungkin. Kalau kawan-kawan bisa merangkai kata-katanya, atau misalkan membuat yang indah-indah, atau di print lah boleh ya, dicatat atau diketik di komputer, kemudian kalau biasanya di quotes kan, Aminah atau tim quotes yang dibuat kan, di samping-sampingnya tuh ada bunga-bunga atau apalah, pokoknya seindah mungkin, tempel. Lalu tentukan targetnya, mau kapan kita mewujudkan, merealisasikannya, mau kapan, dan dibarengi dengan ikhtiar kita, membuat goals yang tingginya. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita latih. Jualan juga, kawan-kawan semua yang dirahmati Allah, jualan juga. Kalau nggak biasa mah gimana coba? Kalau nggak biasa mah sesuatu hal yang kadang-kadang malu jadi jualan. Posting terus di status WA. Kalau yang namanya jualan itu adalah bentuk ikhtiar kita untuk bisa menjemput rezekinya Allah. Gak udah, upload saja. Karena memang sekarang dunia digital, kita tidak memiliki toko, kita tidak memiliki kios ya, di pasar, di mall, kita tidak memiliki itu. Kiosnya di mana? Di handphone. Maka setiap hari harus kita upload, setiap hari harus kita promosi. Terlepas misalkan ada orang yang melihat atau tidak, terlepas ada orang yang bertanya atau tidak, terlepas ada orang yang beli atau tidak, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita melakukan yang terbaik, kita ikhtiar yang maksimal, kemudian kita sampaikan kepada Allah. Namun jangan lupa, karena sistemnya atau karena rumusnya adalah doa ikhtiar, doa tawakal, maka ketika sebelum kita mengupload, kita laporan dulu sama Allah. Ya Allah, saya mau upload nih jualan saya. Ya Allah, saya dapat rezeki bukan dari jualan saya sebetulnya. Saya dapat rezeki itu dari Engkau ya Allah, tapi bisa lewat jualan saya. Jadi artinya kita tidak menuhankan jualan kita, tidak. Kita tidak menjadikan satu-satunya yang bisa mendapatkan rezeki itu karena jualan, bukan. Tentunya kita harus kembali kepada Allah, karena Allah satu-satunya yang maha memberikan rezeki itu. Kalau udah rezeki mah, mau kayak gimana sulitnya, insya Allah akan mudah kita dapatkan. Kalau sudah rezeki, walau bagaimanapun, misalnya kalau bukan rezeki, walau bagaimanapun mudahnya kayaknya untuk bisa mendapatkannya, tapi kalau bukan rezeki terasa sulit. Karena memang hukumnya seperti itu. Makanya kenapa kita harus selaras sejalan, iman maksimal, kemudian ikhtiar maksimal, ya karena memang ya seperti itu. Kita memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk supaya Allah itu menolong kita, agar Allah itu memberikan pertolongan kepada kita dan memudahkan segala urusan kita. Jadi insya Allah pembahasannya akan kita lanjutkan di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.